Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Lolavita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi selanjutnya ya di pertemuan ke-6 ini mengenai sistem informasi manajemen dengan tema manufaktur dan pemasaran ya. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai materi sistem informasi dan CBIS, di mana kemarin sudah saya jelaskan mengenai CBIS tersebut, ya, atau Computer Information System, atau sistem informasi berbasis komputer. Jadi, kalau kemarin sistem informasi berbasis komputer, itu yang termasuk di dalamnya itu diantara lain seperti sistem informasi, akuntansi, sistem informasi manajemen, kemudian sistem pendukung keputusan. Kemudian ada otomisasi kantor dan juga ada sistem pakar. Nah, kemudian selain sistem informasi berbasis komputer, sebenarnya ada juga yang namanya sistem informasi organisasi. Biasanya sifatnya lebih ke fungsional ya, yang termasuk dalam sistem informasi organisasi tersebut atau fungsional ini seperti adanya sistem informasi eksekutif, kemudian sistem informasi keuangan, kemudian sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem informasi pemasaran dan juga sistem informasi manufaktur. Nah, mengenai sistem informasi manufaktur dan pemasaran, ini mungkin banyak sekali ya di perusahaan-perusahaan sudah mulai menerapkannya ya. Jadi, biasanya di perusahaan tersebut ya, di perusahaan bisnis itu ya secara tradisional itu telah diatur mengenai tugas-tugas atau fungsi-fungsi yang dilaksanakannya. Jadi fungsi pemasaran keuangan dari sumber daya manusia dan jasa informasi, walaupun kadang nama-nama ini itu tidak ditampilkan atau tidak tampak pada bagian organisasinya gitu, dan perusahaan yang memiliki fungsi manufaktur itu adalah perusahaan yang memproduksi produk yang dijualnya gitu. Jadi kalau dalam pemasaran itu biasanya bertanggung jawab untuk menentukan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, biasanya nanti setelah penentuan ini dibuat, maka eksekutif dari perusahaan itu akan memutuskan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Nah, itu sekarang merupakan tanggung jawab dari fungsi manufaktur untuk memproduksi barang, ya. Baik, kita akan membahas yang pertama, ini tadi ya, sistem informasi dari manfaat manufaktur. Jadi sedikit mengenai sistem informasi manufaktur. Di sini didefinisikan bahwa sistem informasi manufaktur itu merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, intinya bahwa sebenarnya kalau mengenai sistem informasi manufaktur itu apa? Yaitu memiliki fungsi memproduksi produk yang akan dijual, bisa berupa barang ataupun jasa. Oke, seperti itu. Jadi kemudian di sini ada mengenai model sistem informasi manufaktur. Ini kalau kita lihat ya bagannya, di situ jadi sistem informasi manufaktur ini terdiri dari 3 subsistem input dan 4 subsistem output seperti yang ada di gambar di sini. Jadi untuk subsistem inputnya ini 3, yaitu sistem informasi akuntansi, kemudian ada subsistem industrial,
engineering, kemudian ada subsistem intelligent manufaktur. Sedangkan kalau untuk yang outputnya itu terdiri dari subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan subsistem yang ada di sini? Baik, jadi saya akan jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama di sini ada untuk yang input ya, yang input dulu, yang subsistem inputnya. Jadi untuk subsistem input yang pertama adalah sistem informasi akuntansi. Nah, kalau untuk sistem informasi akuntansi, ini dia mengumpulkan data ya intern yang menjelaskan mengenai operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan suatu transaksi perusahaan dengan pemasok atau supplier ya, seperti itu, dengan suppliernya. Nah, kalau untuk subsistem industrial engineering ini biasanya menyerupai subsistem penelitian ya, pemasaran, terutama ini terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus ya. Jadi subsistem industrial engineering ini mengumpulkan data dari perusahaan biasanya dan bukan dari lingkungannya. Sedangkan kalau untuk yang subsistem intelligent manufaktur itu mengumpulkan data tuh dari lingkungannya. Beda ya dengan industrial engineering tadi ya. Sedangkan di subsistem intelligent manufaktur ini pemasok dan kerjanya ya, serikat pekerjanya itu merupakan tanggung jawab khusus manufaktur begitu. Jadi pemasok itu kan menyediakan banyak data dalam bentuk katalog dan daftar harga biasanya. Nah, kalau untuk yang serikat kerja itu tadi sebenarnya tidak pernah masuk ke dalam komputer, tapi hanya dikomunikasikan biasanya melalui suatu perkataan atau dengan menggunakan apa dalam bentuk tertulis dengan menggunakan kertas, misalkan seperti itu ya. Kemudian ini ya di sini sistem output ini ya akan diproses dengan melalui database dan nanti akan menghasilkan beberapa subsistem output gitu. Nah, jadi subsistem output ini ya antara lain yang pertama yaitu subsistem produksi. Nah, kalau untuk sistem produksi di sini menjelaskan setiap langkah dari proses transformasi dari pemesanan bahan baku dari pemasok hingga pelepasan barang. Jadi ke pasar, jadi bahan dari mulai pemesanan bahan baku kemudian diproduksi. Kemudian barang jadi kemudian baru siap dipasarkan, seperti itu ya kalau ke pasar. Di launching ke pasar itu subsistem produksi. Yang kedua adalah subsistem persediaan, yaitu maksudnya adalah memelihara catatan konseptual materi. Jadi material ini nanti bergerak dari bahan mentah menjadi barang, data, proses menjadi barang ya, dalam proses dan akhirnya menjadi barang jadi, seperti itu ya. Kalau untuk persediaan ya, sedangkan kalau untuk subsistem kualitas itu maksudnya adalah memastikan bahwa tingkat kualitas bahan baku yang diterima dari pemasok ini apakah sudah memenuhi standar persyaratan yang ditentukan oleh perusahaannya ataukah belum, seperti itu. Dan untuk subsistem biaya ya, itu nanti akan membuat manajemen tetap untuk mengetahui perkembangan terakhir mengenai biaya dari proses transfer. Nah, jadi beberapa outputnya ini nanti baru akan digunakan di penjelasan saya tadi. Sudah saya buat ya dalam bentuk slide ini ya, tadi mengenai keterangannya. Jadi yang sudah saya sampaikan mengenai sistem informasi manufaktur yang terdiri dari 3 subsistem input dan 4 subsistem output. Nah, ini apa saja? Ini tadi sudah saya sampaikan ya, seperti ini. Bisa dilihat di gambarnya ya pada slide ini, bisa dibaca juga.
Jadi untuk subsistem output ya tadi ada 4. Nah, kemudian pada subsistem produksi, persediaan, kualitas, baik. Saya lanjutkan ya. Kemudian ini di sini ada beberapa istilah yang biasanya digunakan dalam sistem informasi manufaktur. Ya, jadi ada beberapa istilah. Yang pertama adalah ROP atau reorder point ya. Itu bisa juga diartikan sebagai sistem titik pemesanan kembali. Jadi reorder point itu atau sistem titik pemesanan kembali. Jadi untuk ROP ini sendiri ya sebenarnya telah pertama kali diterapkan di komputer, kemudian berhasil dalam area akuntansi. Maka komputer ini diberikan tugas untuk mengendalikan persediaan biasanya. Nah, pendekatan yang paling sederhana itu adalah pendekatan reaktif, yaitu menunggu hingga saldo suatu jenis barang itu mencapai tingkat tertentu dan kemudian memicu pemesanan, pembelian atau proses produksi. Nah, tingkat barang yang berfungsi sebagai pemicu tersebut ya itu disebut dengan titik pemesanan kembali atau ROP. Dan sistem yang mendasar keputusan pembelian pada titik pemesanan kembali tersebut disebut dengan sistem titik pemesanan kembali. Begitu. Jadi kalau ROP itu ya, kalau misalkan kondisi persediaannya ini dalam kondisi tertentu, misalkan ya, maka dilakukan pemesanan untuk melakukan suatu pembelian, begitu ya, intinya gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah MRP atau Material Requirement Planning ya. Jadi untuk MRP itu sendiri sebenarnya ya pada awal tahun 1960 itu ada dua orang ahli yang bernama Joseph Forsyth dan Jost Company. Ini dia membuat suatu pendekatan baru gitu untuk manajemen material yang disebut dengan material requirement. Jadi yang disebut dengan material requirement planning itu apa ya? Jadi ini atau disingkat dengan MRT ini adalah suatu strategi material ya yang proaktif daripada hanya menunggu hingga saat memesan. Maka MRP ini bisa melihat masa depan dan mengidentifikasi material yang akan diperlukan, jumlahnya dan tanggal diperlukannya. Seperti itu. Jadi kalau di sini dikatakan MRT atau Material Requirement Planning itu adalah suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Jadi tidak harus menunggu ya sampai bahan bakunya habis baru nanti dilakukan proses produksi, enggak ya. Tapi bisa habis sudah bisa dilakukan, sudah bisa merencanakan untuk apa, mengisi bahan baku kembali ya supaya proses produksinya itu selalu jalan terus. Oke, jadi di sini dapat kita lihat mengenai gambarnya ya. Jadi master itu produk atau production schedule ya. Kemudian di sini ada material requirement planning ya. Jadi kalau dijelaskan di sini ya mengenai sistem, di sini ada beberapa sistem yang bisa dijelaskan. Yang pertama adalah sistem penjadwalan produksi. Ini mengenai inputnya. Nih, sistem penjadwalan produksi. Jadi sistem penjadwalan produksi ini menggunakan 4 file data. Nah, jadi data input ini ya, data yang di input ini nanti mencakup mengenai file pesanan pelanggan atau order file, ramalan penjualan atau forecast file persediaan barang. Jadi ya file kapasitas produksi gitu. Dan master production schedule ini nanti ya
dia akan memproyeksikan produksi SUV untuk ke depan ya, untuk mengakomodasi proses produksi yang merupakan kombinasi dari pemasok dan waktu produksi yang terlama gitu. Jadi untuk jadwal produksinya itu dapat dilihat sampai 1 tahun ke depan gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah di gambar sebelahnya itu bisa dilihat yaitu sistem material recruitment planning ya. Di situ nanti menentukan dari input yang masuk ini, nanti dia menentukan berapa banyak material diperlukan untuk memproduksi jumlah unit yang diinginkan. Begitu ya. Jadi nanti ada muncul di situ muncul yang namanya file bill of material. Biasanya digunakan untuk menggunakan bill of materialnya untuk setiap jenis barang yang dijadwalkan untuk produksinya, yaitu dengan mengalihkan kuantitas yang ada di bill of material, yaitu dengan jumlah unit yang akan diproduksikan ya. Dan untuk itu setelah diproses di MRP ini nanti akan menghasilkan beberapa output di sini ya. Dapat dilihat di gambarnya. Jadi setelah dibuat penentuan, maka sistem MRT ini mengerti ini menghasilkan beberapa output. Sebenarnya output utamanya itu adalah berupa jadwal pesanan terencana yang biasanya mendaftarkan jumlah kebutuhan tiap material berdasarkan periode lain ya. Tapi untuk output yang lainnya ini mencakup yang pertama itu seperti perubahan pesanan yang terencana ya, proses order yang mencerminkan pesanan itu bisa dibatalkan pesanannya, bisa dipercepat, dan bisa kita lihat kuantitas pesanan itu juga bisa dihimbau modifikasi ya. Kemudian nanti ada laporan perkecualian. Nanti di sini ya materialnya itu yang menandai bahwa barang-barang yang memerlukan perhatian dari manajemen itu apa saja ya. Kemudian nanti ada apa lagi, yaitu laporan kinerjanya atau disebut dengan work orders-nya ya, yang menunjukkan seberapa baik sistem berkinerja dilihat dari ukuran stock out dan ukuran lainnya. Kemudian ada juga report ya, atau di sini dalam hal laporan perencanaannya nanti dapat digunakan oleh manajemen manufaktur untuk perencanaannya persediaan di masa depan seperti itu. Ya, jadi itu dia ya apa saja penjelasan mengenai dari gambar tersebut yang ada di MRP ini ya. Jadi nanti ada apa di gambarnya bisa dilihat ya, dapat kita mengetahui sistem penjadwalan produksinya, kemudian ada MRP berupa outputnya seperti itu ya. Berikutnya ini ada MRP 2. Jadi ini sebenarnya juga merupakan pengembangan dari MRP tadi ya. Jadi kalau untuk MRP 2 ini dia akan berubah ya. Jadi bukan lagi recruitment lagi, tapi ini adalah resource-nya ya. Jadi material resource planning 2 ya. Jadi di sini kenapa muncul MRP 2 ini ya? Dikarenakan ya, jadi di sini ada 2 orang konsultan, yaitu yang bernama Oliver White dan George Pauls ya, yang diakui dia ini mengembangkan konsep MRP di luar area manufaktur gitu, sehingga dapat meliputi seluruh perusahaan gitu ya. Jadi mencakup semua perusahaan. Nah, hasilnya dari tadi berupa MRP 2. Oke. Di sistem MRP 2 ini dia nanti akan mengintegrasikan semua proses yang ada di dalam manufaktur yang berhubungan dengan manajemen material ya, dan juga itu nanti berhubungan dengan subsistem CBIS ya, yang lainnya gitu. Jadi MRP ini juga bisa bertukar data dengan subsistem informasi, akuntansi ya, misalnya yang terlibat dalam arus material seperti itu ya. Ada pemasukan pesanan, penagihan,
piutang dagang, terus ada pembelian, penerimaan, kemudian hutang dagang, buku besar yang semuanya akan masuk ke dalam sistem informasi akuntansi. Medicine dikatakan bahwa MRP 2 di sini merupakan suatu sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Oke, nah untuk sistem ini hanya untuk mempekerjakan mesin secara efektif ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari MRP2 ini ya, MRP2 ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, penggunaan sumber dayanya efisien. Yang kedua yaitu perencanaan. Prioritasnya itu lebih baik ya. Kemudian yang ketiga, pelayanan pelanggan itu meningkat ya. Kemudian semangat kerjanya bagi pegawai juga meningkat dan informasi manajemennya juga lebih baik, seperti itu ya. Ini mengenai MRP 2. Kemudian yang keempat adalah JIT atau Just in Time ya. Jadi di sini dikatakan tepat waktu ya. Dikatakan bahwa just in time itu suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum, dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja, bekerja itu atau di stasiun bekerja ya, gitu maksudnya ya, pada saat diperlukan atau tepat pada waktunya. Jadi ya itu tadi, tapi bisa dikatakan bahwa pendekatan just in time ini menjaga tadi ya, agar apa? Harus materialnya melalui pabrik tadi, yang melalui pabrik itu hingga di dalam keadaan saat dalam selalu minimum ya, dengan menjadwalkan materialnya tadi agar tiba di stasiun kerjanya itu selalu tepat waktu. Jadi dapat dikatakan bahwa just in time mencoba untuk meminimumkan biaya persediaan, yaitu dengan memproduksi pada jumlah yang lebih sedikit. Kemudian ada ukurannya ya. Jadi ukuran lot itu artinya adalah jumlah jenis barang yang diproduksi sekaligus gitu ya. Kalau yang ideal dalam sistem JYJ itu adalah satu unit tunggal akan bergerak dari satu stasiun ke stasiun kerja yang lain gitu, sehingga produksi itu selesai ya. Jadi maksudnya yang diproduksi itu satu persatu gitu, jadi satu persatu selesai baru nanti memproduksi yang lainnya, seperti itu. Jadi tidak langsung semuanya gitu ya, nggak jadi satu persatu, itu maksudnya ya. Jadi contohnya kalau di gambarnya ya, itu dapat kita lihat, misalkan ada supplier, dia mengirimkan barang ya, atau bahan baku atau material akan diterima di perusahaan, kemudian nanti diproduksikannya ya. Setelah siap diproduksi, ini nanti baru akan dilakukan pengiriman produknya ke customer ya. Ini sebelumnya di sini customer melakukan pemesanan dulu. Nah, kemudian nanti di sini ada pengecekan dulu terhadap persediaannya, apakah persediaannya itu mencukupi atau tidak. Kalau misalkan tidak, ya berarti dia melakukan pemesanan yaitu melalui player, dan kemudian baru nanti setelah bahan bakunya misalkan tiba, nanti langsung diproduksi, dan kalau udah jadi tinggal dikirimkan, seperti itu ya. Harus just in time, yaitu tepat waktu ya. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pertemuan ke-6 ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf atau ada salah dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.